Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Triantono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen mata kuliah peradilan pidana. Mohon izin sebelumnya saya Adi Kadin dari kelompok putih peradilan pidana akan menjelaskan mengenai jalannya praktek persidangan ini dengan kronologi sebagai berikut. Pada tanggal 8 Mei 2023, tepatnya di Perut Indah Permai, Kecamatan Magelang, Kota Magelang, dihebohkan dengan aksi penganiayaan oleh terdakwa selaku Najina Ainis Mutiara bin Atta Ayudya dengan sadis memukuli pamannya tersebut. Pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, Fani merupakan paman dari Najina dan temannya bernama Farel mendatangi rumah Najina untuk meminjam sejumlah uang kepada Najina, namun ia tidak meminjamkan uang tersebut. Kemudian, Fani melakukan pemaksaan untuk mendapatkan pinjaman uang tersebut. Selain itu, temannya Farel ikut memojokkan Najina untuk memberikan pinjaman. Fani dan Farel berkata kasar dan menampar pipi Najina. Kemudian, adik dari Najina, Afifah, mendengar keributan tersebut langsung keluar dari kamarnya dan melihat adanya kegaduhan. Kemudian Afifah berusaha untuk melerai keributan tersebut. Akan tetapi, Afifah mendapat perlakuan kasar, yakni dengan didorong oleh Farel sehingga terjatuh hingga menyenggol vas bunga sampai vas bunga tersebut pecah. Kemudian, teman Afifah yang bernama Asti, kebetulan yang berada saat itu di rumahnya, mendengar adanya keributan. Ia pun keluar kamar dan melihat temannya terjatuh. Ia panik dan berusaha meminta pertolongan dengan berteriak minta tolong. Kemudian, tetangga sebelah rumah yang bernama Si Biru mendatangi rumah tersebut dan ia melihat bahwa ada keributan dan melihat saudara Fani dan Farel lemas tergeletak di lantai ruang tamu rumah Najina, dan Afifah terjatuh dengan posisi badan berada di lantai dan badannya gemetaran. Sindu sebagai tetangga panik kemudian memanggil polisi untuk melaporkan hal tersebut. Sekurang-kurangnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, ia melalui teleponnya menghubungi pihak ambulan dan pihak kepolisian bahwa terdapat keributan. Kemudian polisi datang dan mengamankan bukti-bukti di tempat kejadian, serta mengamankan korban dan terdakwa. Ambulan datang membawa korban ke rumah sakit terdekat, yakni pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar. Kemudian setelah sampai di rumah sakit, korban langsung ditangani oleh pihak rumah sakit, lalu pihak kepolisian datang untuk meminta hasil visum dari si korban bernama Fani Dian Saputra bin Otak alias Putro. Kemudian dari hasil visum tersebut digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan sidang dengan nomor perkara KP-B-011-5-5-512-2003 ke Ares Krimum Magelang pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Kemudian, izinkan saya menjelaskan mengenai jalannya praktek persidangan ini terbagi ke dalam beberapa agenda. Yang pertama, pembacaan dakwaan. Yang kedua, eksepsi. Yang ketiga, jawaban atau tanggapan penuntut umum atas eksepsi. Yang keempat, putusan selah. Yang kelima, pemeriksaan saksi dari ahli penuntut umum. Keenam, pemeriksaan saksi ahli dari penasihat hukum. Selanjutnya, pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Selanjutnya ada pembacaan pledoi, yang dan terakhir adalah pembacaan putusan. Saya Dini Padi, selaku sarjana hukum sebagai panitia, akan membacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan negeri. Kedua, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas, sopan, dan menggunakan alas kaki tertutup serta dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Setiap orang dilarang membawa senjata api.
senjata tajam, bahan peledak, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Pengambilan foto, rekaman, atau suara audiovisual harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang dan tidak dapat dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum. Setiap orang yang hadir dalam persidangan dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dan tidak melakukan nada dering atau suara telepon selama persidangan. Selanjutnya, majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Kami Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan Majelis tertanggal Kamis 15 Juni 2023, saya Fadika Al-Khairi sebagai Hakim Ketua, kemudian Sheryl Ramadhani sebagai Hakim Anggota 1 dan Bunga Adila Putri sebagai Hakim Anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka kami nyatakan sah dan layak dinyatakan sebagai tempat persidangan. Sebelum saya mulai, saya ingatkan satu lagi. Harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Saya mulai. Sidang Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara nomor 29/BB/2023/PN Magelang antara pihak terdakwa Najna Ainus Mutiara bin Arta Ayodhya pada hari Kamis 15 Juni dengan agenda pembacaan dakwaan bertempat di ruang sidang Pandawa Pengadilan Negeri Magelang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum terdakwa hadir pada persidangan hari ini? Hadir yang mulia. Hadir. Silakan untuk petugas hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Izin yang mulia, terdakwa sudah saya hadirkan dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Silakan. Terdakwa bisa bahasa Indonesia? Saya yang mulia. Bisa. Gimana terdakwa? Sehat? Alhamdulillah yang mulia. Alhamdulillah sehat. Bisa mengikuti persidangan untuk hari ini? Saya yang mulia. Bisa. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan memeriksa identitas saudara. Nama Najna Ainus Mutiara bin Arta, benar? Betul yang mulia. Alamat di mana? Di perumahan Indah Permai, Blok D nomor 29 yang mulia. Oh, baik. Saudara menjalani penahanan sebelumnya? Iya yang mulia. Oke, berdasarkan pasal 54 KUHP, saya ulangi, berdasarkan pasal 54 KUHP, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu pada setiap tingkat pemeriksaan. Dan pada pasal 55 KUHP, terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Terdakwa di persidangan hari ini sendiri atau bersama penasihat hukum? Saya bersama penasihat hukum saya yang mulia. Baik, penasihat hukum maju ke depan, berita acara sumpah, surat kuasa khusus, kartu tanda coklat dibawa ke meja majelis. Penasihat hukum bisa dipercepat. Penuntut umum maju. Di persidangan hari ini pembacaan dakwaan penuntut umum, dakwaan sudah siap.
Sudah yang mulia. Sudah. Terdakwa sudah memahami? Sudah menerima salinan? Sudah, saya membacanya bersama penasihat hukum saya yang mulia. Oke. Penuntut umum silakan dibacakan. Dibacakan sebelumnya atau sebagian penuntut umum? Kita bacakan poin-poinnya saja yang mulia. Baik, poin-poinnya saja bacakan. Langsung penuntut umum. Berikut itu izin membacakan surat dakwaan kami yang mulia. Kejaksaan Negeri Kota Magelang, surat dakwaan dengan nomor perkara PDR-10-MDG-02-2023. Identitas terdakwa Najna Enis Mutiara alias Araf binti Atta Ayodhya, tempat lahir Kebumen, umur tanggal lahir 26 tahun 6 Juli 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Indah Permai Blok D nomor 209, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1. Yang pertama, penahanan oleh penyidik Polres Kota Magelang sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai tanggal 15 Mei 2023. 2. Perpanjangan penahanan oleh Polres Kota Magelang sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai tanggal 23 Mei 2023. 3. Penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Magelang sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai tanggal 31 Mei 2023. Yang keempat, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Magelang sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai tanggal 8 Juni 2023. Yang kelima, penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai tanggal 16 Juni 2023. Yang keenam, perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai tanggal 24 Juni 2023. Dakwaan primer bahwa terdakwa Najna Enis Mutiara pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat tinggal di Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang yang berwenang mengadili perkara ini. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun terhadap orang yakni saksi Fani Dian Saputra alias Putro bin Khotob dan Farel Alam bin Ajaib yang mengakibatkan luka berdasarkan visum et repertum nomor 03-306-216-VII-NSU-NSU-2023 tanggal 10 Mei 2023 dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yang mana sudah tertera dalam surat dakwaan. Perbuatan terdakwa Najna Enis Mutiara tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Najna Enis Mutiara pada hari Senin 8 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat tinggal di Perum Indah Permai Blok D nomor 209 Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang yang berwenang mengadili. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 yang dilakukan sebagai berikut, yang mana sudah tertera dalam surat dakwaan. Perbuatan terdakwa Najna Enis Mutiara tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Magelang 6 Juni 2023 tertanda Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih yang mulia. Baik, terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Oke, saya tegaskan lagi ya, bahwa saudara didakwa pasal 351 ayat 2 subsidiar pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Saudara mengerti dan memahami? Paham yang mulia. Ada tanggapan dari dakwaan itu? Saya serahkan seluruhnya pada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Siapa ada yang Ada, lisan atau tertulis? tertulis? Silakan. Siap, mohon izin yang mulia untuk membacakan surat